Shalom kasih Kristus, salam waktunya mengalami terobosan. Mengapa kita perlu mengalami terobosan? Mungkin hari-hari yang dijalani sedang berada dalam gelombang yang terus mendera dan sepertinya tinggal menunggu waktu akan dihanyutkan oleh gelombang hidup. Untuk itu, mari melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini, agar firman yang kita terima semakin memberi kekuatan seperti sauh pengharapan iman kita. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan dan waktu yang indah yang Kau berikan untuk kami. Biarlah Roh-Mu yang kudus memberikan firman dan meneguhkan iman kami di dalam Engkau Tuhan, di mana kami mampu mengarungi kehidupan yang harus kami lalui dan harus kami lewati, sehingga kami tidak mudah diombang-ambingkan dengan keadaan hidup yang harus kami lalui. Tuhan, pimpin kami supaya kami terus semakin berakar dalam kebenaran firman-Mu dan kami dibawa untuk mampu mengarunginya. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami dalam nama Tuhan sekali berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema hanyut oleh gelombang hidup, terdapat dalam kitab Yesaya 43 ayat 2. Demikian firman Tuhan, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Banyak orang mengatakan bahwa waktu itu berjalan begitu cepat dan tidak terasa kita sekarang ini sudah tua. Bahkan ada juga yang mengatakan serasa baru saja kita masuk kerja, sekarang sudah mau pulang. Memang saat ini kehidupan seperti berjalan sangat cepat dan membuat banyak orang terjebak dalam hiruk-pikuk dunia serta rutinitas. Seringkali banyak orang kesulitan untuk menyediakan waktu, khususnya bersaat teduh atau renungan. Pagi-pagi kita sudah harus meninggalkan rumah untuk beraktivitas bekerja dan pulang saat hari sudah gelap. Kesibukan dan rasa lelah membuat kita seringkali kehilangan minat untuk mengambil waktu renungan. Sebagai orang Kristen yang baik, sebaiknya kita harus selalu bersekutu dengan Tuhan dan menyisihkan waktu khusus untuk bersaat teduh. Ini penting untuk kita agar kita tidak berjalan menurut kehendak sendiri sehingga dapat dihanyutkan oleh gelombang hidup yang dapat menyesatkan. Dalam Efesus 4 ayat 14 mengatakan, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin penganjalan, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Banyak orang yang mengira bahwa dalam hidupnya sudah melakukan hal-hal benar atau sebaliknya, sudah cukup melakukan banyak hal untuk memenuhi tanggung jawabnya. Di sisi lain, ada juga yang sudah berusaha keras namun masih mengalami banyak kekurangan atau kegagalan. Kasih Kristus, kita dalam menjalani kehidupan harus memiliki tujuan yang jelas agar tidak mudah diombang-ambingkan oleh keadaan atau diperdaya oleh orang. Bila kehidupan kita seperti ini membuat hidup yang dijalani menjadi ambigu atau menimbulkan keraguan. Kalau menjalani kehidupan sudah tidak jelas dan seringkali mengalami kebimbangan, maka kehidupan kita harus tertanam serta mengetahui standar kebenaran. Karena ini merupakan hal yang sangat penting. Pentingnya tertanam dalam kebenaran, hal ini dapat mencegah dan menjaga kita ketika ada gelombang hidup yang menerpa. Orang yang mengerti dan tertanam pada kebenaran Tuhan dalam menjalani kehidupan sekalipun penuh rintangan, ia tidak bersembunyi, apalagi hanyut terbawa arus, bahkan tidak akan mudah melakukan kesalahan dalam menempatkan prioritas hidup, melainkan tetap berdiri kokoh pada tujuan. Kita saat ini mungkin sedang mengalami gelombang kehidupan yang kian kemari diombang-ambingkan dengan berbagai macam kehidupan dan sangat membutuhkan atau mendambakan adanya terobosan. Ingin mengalami terobosan dalam kehidupan terhadap masalah yang menimpa tidaklah mengherankan, karena tentu tidak ada manusia yang menyenangi adanya masalah kehidupan. Siapa yang tidak ingin kehidupannya ada dalam keadaan yang tentram dan damai? Sudah tentu semua manusia mendambakan adanya hidup yang tentram, damai, hidup yang berkecukupan dan dapat terus dinikmati. Tetapi keadaan yang sekarang dialami mungkin jauh dari hidup tentram, keuangan yang morat-marit, apalagi damai. Kenyataan yang sedang dialami bagaikan rumah yang hampir roboh karena banjir yang terus menerpa, sepertinya tinggal tunggu waktu untuk dihanyutkan oleh gelombang hidup. Kekasih Kristus, untuk dapat diingat oleh kita bahwa semua makhluk hidup
pernah mengalami saat-saat yang tidak menyenangkan atau berbahaya dalam menjalani kehidupan. Bila kita masuk dalam kondisi seperti ini, hendaklah kita berbahagia karena Tuhan sedang memproses dan menyadarkan kita untuk dibawa pada keadaan yang lebih baik. Mungkin Tuhan hendak menyadarkan kita bahwa selama ini kita telah melakukan kesalahan menempatkan prioritas dalam menjalani kehidupan, sehingga dibawa dan diombang-ambingkan oleh kehidupan duniawi dan tanpa terasa dihanyutkan oleh gelombang tersebut. Kunci dalam menghadapi kehidupan seperti ini adalah menjadikan Tuhan sebagai terang di seluruh kehidupan kita. Pemazmur dalam Mazmur 27 ayat 1 dan 3 mengatakan, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ayat 3 mengatakan, sebab ia melindungi aku dalam pondoknya. Pada waktu bahaya, ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu untuk tidak hanyut oleh gelombang hidup yang semakin tidak jelas dan menentu ini. Tetap teguh dalam Tuhan. Mazmur 27 ayat 14 mengatakan, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Ingat, kasih Allah sangat luar biasa dan begitu besar bagi kita. Dalam Roma 8 ayat 38-39 mengatakan, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang telah menguatkan iman kami dan kami dicerahkan dalam menjalani kehidupan ini. Sekalipun ada berbagai macam tantangan, bahkan gelombang yang terus menerpa hidup kami, biarlah kami mempunyai sauh pengharapan dan iman yang begitu kuat di dalam Engkau, sehingga kami tidak mudah dihanyutkan oleh gelombang hidup yang membawa kami untuk menjauhkan kami dengan Engkau, Tuhan. Gelombang ini merupakan proses untuk kami disadarkan dan diingatkan agar kami tetap melekat di dalam Engkau, dan Tuhan pimpin kami. Roh Kudus, kuatkan kami untuk kami bisa mampu bahkan mengalami terobosan sebagaimana apa yang ditanamkan dalam kebenaran firman-Mu, dan itu menjadi bagian dalam iman percaya kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya saat dan waktunya akan digenapi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kasih Kristus, jangan lupa like, share, dan subscribe. Mari tetap setia dan nantikan renungan melekat dalam Tuhan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.